Istri pelatih Valencia CF yang tenggelam di Labuan Bajo, NTT, menangis histeris saat melihat jasad putrinya yang baru ditemukan. Hingga kini, jasad Martin dan dua anaknya masih belum ditemukan. Martin dan ketiga anaknya tenggelam saat menaiki kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, tim SAR menemukan satu jenazah korban KM Putri Sakinah yang diduga anak dari Martin Fernando. Jenazah berjenis kelamin perempuan ditemukan di sekitar Pulau Serai, Senin pagi. Jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Sementara itu, pemerintah memberi perhatian khusus atas peristiwa ini. Evakuasi dan pencarian korban pun diminta untuk dipercepat. Kita memonitor adanya kejadian kecelakaan di Labuan Bajo yang kami juga minta kepada seluruh jajaran TNI, Polri, Kemenhub ya, untuk bekerja keras secepat mungkin melakukan penanganan karena menurut informasi terakhir korban masih belum ditemukan. Peristiwa ini menambah panjang daftar kapal tenggelam di kawasan Labuan Bajo. Sepanjang 2025 ini kurang lebih ada 6 kapal tenggelam yang tercatat. Di awal tahun ada kapal Presley Jalasena yang karam akibat diterjang gelombang tinggi. Kemudian pada 22 Maret ada kapal Raja Bintang 02. Dan di 14 Mei 2025 ada kapal Lombok Wafil Putra yang juga tenggelam. Kapal Alam Kita 03 karam pada 28 Agustus 2025 akibat lambung kapal bocor. Dan yang terbaru, kapal Putri Sakinah yang membawa 11 penumpang tenggelam pada 26 Desember 2025. Cuaca buruk hingga kapal bermasalah menjadi salah satu penyebabnya. Pemerintah pun diminta untuk memperketat prosedur pengamanan wisata, terutama wisata bahari. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sahabat pemirsa, kapal minisi kembali tenggelam di perairan Labuan Bajo. Pemerintah ingatkan larangan berlayar tanpa izin. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto berencana habiskan tahun baru untuk mengecek penanganan bencana di Aceh. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Togi Sinaga. Inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Bisa lagi-lagi kapal pinisi tenggelam di perairan sekitar Labuan Bajo. Ya, kali ini kapal pinisi Dewi Anjani tenggelam di perairan Dermaga Pink, tidak jauh dari pelabuhan Marina Waterfront Labuan Bajo. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Labuan Bajo menyatakan kapal sedang dalam kondisi berlabuh atau parkir saat insiden terjadi. Namun dari hasil penyidikan sementara, awak kapal tertidur dan tidak sempat memompa air keluar kapal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, semua awak kapal berhasil menyelamatkan diri. Ya, sementara itu Wakil Menteri Pariwisata Nihlu Puspa ingatkan semua pegiat wisata bahari untuk tidak berlayar tanpa izin. Kemenpar pun tegaskan akan memberikan sanksi bagi pengelola wisata yang melanggar aturan. Apabila ada kapal wisata yang melakukan pelayaran tanpa surat izin berlayar dari kantor Kesyah Bandaran Labuan Bajo, tentu sanksi akan diberikan oleh aparat terkait. Tapi kami berharap agar tidak ada satupun kapal wisata ataupun pengelola kapal wisata yang berlayar tanpa izin berlayar, karena hal ini sekali lagi terkait dengan keselamatan baik wisatawan itu sendiri maupun oleh kru kapal itu sendiri. Pemirsa, dampak bencana banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara cukup berat dan meluas.
1 bulan bencana berlalu, 6 desa di Kabupaten Tapanuli Tengah masih tanpa jaringan listrik, telekomunikasi, dan akses internet. Enam desa di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara masih terisolir akibat bencana banjir bandang dan longsor. Jaringan listrik, telekomunikasi, dan akses internet masih terputus di desa Parsingkaman, Naga Timbul, Sibiobio, Siologo, Tapian Nauli Saur Manggita, dan Said Nihuta Kalangan 2. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan alat berat menjadi fokus utama dalam upaya percepatan pemulihan, khususnya untuk membuka akses jalan yang terputus. Kita akan tentukan nanti mana yang desa yang harus bisa kita relokasi di antara itu, karena memang medannya juga kurang. Dalam kondisi normal lagi akses ke desa tersebut juga sangat sulit. Sementara jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah mencapai 133 orang. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi iNews melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebut sejak minggu pertama bencana, Presiden Prabowo telah mengirimkan helikopter pribadinya. Helikopter digunakan Gubernur Aceh memantau kondisi daerahnya. Teddy juga menyebut pemerintah juga mengkerahkan 53 helikopter di 3 provinsi terdampak bencana Sumatera. Kemarin beberapa kali dan tadi pagi pun masih ada yang bertanya mengenai jumlah helikopter. Di mana 50 helikopter itu gitu ya. Jadi ini datanya. Jadi ada 53 helikopter gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kemudian ada swasta, Pertamina, dan lain sebagainya. Ini semuanya sejak awal ada di 3 provinsi tersebut. Kemana mereka? Mereka menerbangkan logistik ke daerah yang tidak terjangkau melalui darat, yang jalannya putus, yang belum tersambung, ke desa-desa. Kemana? Ke kepala desa, ke posko peninjauan, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau saya boleh cerita sedikit, jadi sejak minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh beserta timnya, beserta keluarganya. Silahkan digunakan kemanapun untuk berkeliling Aceh. Itu sejak minggu pertama, ya. Ini ada beberapa fotonya. Pemirsa, hari ini pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi penanganan bencana di Pulau Sumatera. Rakor dihadiri oleh Satuan Tugas Pemulihan Bencana baik dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam rapat kali ini, pimpinan daerah terdampak mengupdate kondisi terkini di daerah mereka. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah kayu gelondongan yang menutupi sungai. Rencananya besok Presiden Prabowo akan kembali mengecek penanganan bencana di Aceh. 15.000 huntap yang kami butuh. Ini di luar dari pada hari ini kita mengadakan pertemuan pada hari ini dan sudah juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang besok insya Allah akan ke Aceh, bahwa kita akan mulai pada hari ini melakukan rapat koordinasi supaya pada tahun depan di anggaran 2026 pemulihan pasca bencana bisa sudah sejajar. Kondisinya sudah sejajar. Ini di luar daripada gelondongan kayu yang ada, yang tadi saya sampaikan. Kalau yang tadi gelondongan kayu berserta das yang ada, itu air tidak mengalir lagi sama sekali. Dan sudah terjadi sungai baru yang terjadi dalam kawasan pemukiman penduduk. Sehingga ada sekolah SDIT, yayasan yang di bawah Bapak Mustafa Abu Bakar itu sudah separuh jatuh. Dan ini kondisinya Kurung Merdu ini memang harus ditangani dengan secara maksimal, Bapak.
Karena kalau Krung Merdu ini tidak ditangani dengan secara maksimal, ini bisa-bisa pemukiman penduduk dan kota Merdu ini habis semua. Karena kondisinya di hulu sekarang lebar sungainya sudah 200 meter lebih kurang, di hilir cuma sekitar 60 meter. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengecam pengusiran Nenek Elina dari rumahnya. Selengkapnya usai jeda.